فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyanjungnya, memujinya atas semua sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memilikinya. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan kesyukuran kita atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkhusus akhwani fillah, setelah nikmatul Islam was sunnah, yaitu nikmat untuk bisa istimrar, berkesinambungan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berkesinambungan dalam bermajlis ilmu di rumah-rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan majlis yang agung, majalisul kiram, yang hadir padanya para malaikat. Bahkan mereka mencari-cari kapan saja mendapati majlis ilmu, mereka mengatakan halummu ila hajatikum, ayo kemari menuju kepada kebutuhan kalian. Para malaikat saja butuh kepada majlis ilmu. Makanya nikmat seorang bisa berkesinambungan untuk bermajlis ilmu, ikhwan, di majlis zikir, duduk di majlis yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam riyadun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Sebagaimana dalam hadis Anas yang sabit dengan jalan-jalannya yang banyak, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga, yaitu majalisul ilm, maka jangan biarkan berlalu begitu saja, tapi merumputlah darinya, ambil kemanfaatan darinya. Karena hendaknya seorang muslim kemungkinannya terkait majelis ilmu, ikhwan, antara dia istifadah, mengambil faedah, atau ifadah, memberikan faedah, antara alim atau muallim, menjadi orang yang mempelajari ilmu atau yang mengajarkan ilmu. Jangan sampai menjadi selain dari kedua ini, ikhwan. Nah, karena kedua golongan inilah yang mendapatkan bagian banyak dari majelis-majelis ilmu yang ada. Kemudian ikhwan fillah, kita lanjutkan pada pembahasan kita di kitab Sahih Muslim.
yang pada pertemuan terakhir sudah masuk bab bayani kauni taghyiril munkar minal iman. Dan ini termasuk bab yang sangat penting. Kita baru mengambil satu riwayat dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan, sudah menghafalnya, tafadhalu, iqra'u. Nah, barakallahu fiikum. Kita ambil riwayat yang kedua, akhwan, sambil menambah beberapa fawaid tentang hadis ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Kufi, thiqatun hafidh. Qala haddatsana Abu Muawiyah, dikenal Abu Muawiyah al-Dharir, Muhammad ibn Khazim. Faedah tentang Abu Muawiyah ini, akhwan, huwa ahfadun nasi li haditsil A'mash, yaitu orang yang paling hafal tentang hadis-hadis Imam A'mash. Siapa? Abu Muawiyah al-Dharir, namanya Muhammad ibn Khazim. Adapun untuk selain hadisnya A'mash, beliau terkadang keliru. Tapi cukup sebagai kemuliaan bagi Abu Muawiyah ketika beliau menempati peringkat penghafal terbaik hadis-hadis dari A'mash. Sebagaimana dalam hadis ini beliau mengambil dari gurunya Al-A'mash. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran an Ismail ibn Raja Az-Zubaydi, seorang thiqah. An abihi, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, bapaknya yaitu Raja ibn Rabi'ah Az-Zubaydi, seorang saduq. Nah, karena inilah disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam mutaba'ah, tidak dijadikan sebagai hadis pokok, karena ada perawi padanya yang tingkatannya di bawah thiqah. Walaupun hadisnya diterima, minimal hadisnya hasan untuk seorang perawi yang tingkatannya saduq. Wa an Qais bin Muslim, kemudian jalan berikutnya dari Qais bin Muslim, ma'tufnya ke Ismail, akhwan. Jadi wa an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Sa'id Al-Khudri. Berarti apa? Qais bin Muslim. Nah, ini ma'tuf ke Ismail bin Raja. Tabaqahnya sama dengan tabaqah Ismail bin Raja. Sedangkan Tariq bin Shihab telah kita lewati pada beberapa riwayat yang lalu. Nah,
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Indak ya Tariq. Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Taib, termasuk di antara mukthirun fi riwayatil athar, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qissati Marwan wa hadithi Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Syu'bah wa Sufyan. Nah, ini riwayat kedua ikhwan, sama dengan hadis sebelumnya dalam riwayat Syu'bah dan Sufyan. Dan hadis ini termasuk di antara hadis yang infarada bihi Muslim. Imam Bukhari rahimahullah taala tidak mengeluarkan hadis tersebut. Di antara faedah pokok terkait hadis ini ikhwan, yaitu sebagaimana judul bab, bayani kauni taghyiril munkari minal iman. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ketika seorang muslim peran dia dalam menghilangkan kemungkaran hanya mampu, atau peran dia dalam upaya mengingkari kemungkaran hanya mampu dengan kalbunya, dikatakan adhaful iman, menunjukkan bahwasanya apa? Ingkarul mungkar merupakan bagian dari iman. Taib. Dan perkara mengingkari kemungkaran ikhwan merupakan perkara yang sangat penting untuk setiap muslim memahaminya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, falyughayyirhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Di sini ada lam yang disebut dengan apa? Lamul amr. Lamul amr masuk pada fi'il mudhari', menjazmkan falyughayyirhu. Dan yang namanya perintah, hukum asalnya menunjukkan wajibnya. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya ingkarul munkar termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang dituntut atas setiap orang yang mengaku mukmin. Nah, an-nahyu 'anil munkar min wajibatil iman, dan merupakan tiang-tiang penjaga agama ini. Perkara yang kedua yang perlu kita ketahui terkait ingkarul munkar ikhwan, bahwasanya wajibnya amar ma'ruf nahi munkar ini masuk kategori wujubul kifayah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sebagian di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta melarang dari yang mungkar. Di surat Ali Imran. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan minkum ay mim ba'dikum. Mim ba'dikum. Karena min di sini litab'id, menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar wajibnya masuk kategori apa? Apa? Fardu kifayah. Wajib yang sifatnya
tidak aini tapi kifai. Dan perkara ketiga terkait hadis ini, akhwan, dipersyaratkan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dua perkara. Nah, syaratu wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini diingat-ingat. Ada syaratnya. Tidak kemudian sembarangan. Ada berapa syaratnya tadi? Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ada berapa? Ada dua. Apa saja? Indah ya Ahmad. Syarat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar ada dua. Apa saja? Baik. Yang pertama, al-ilmu bi kauni dzalikal fi'li ma'rufan aw munkaran. Ini syarat terpenting, apa? Yang pertama adalah apa? Al-ilmu bi kauni dzalikal fi'li ma'rufan aw munkaran, yaitu keilmuan tentang perkara tersebut itu adalah perkara yang ma'ruf atau perkara yang mungkar. Kita harus tahu, ya. Jangan sampai seorang mau mengajak kepada satu perkara dianggapnya ma'ruf padahal dia mungkar. Atau sebaliknya, dia ingin mengingkari yang mungkar padahal sebenarnya itu diperbolehkan di dalam syariat. Maka ini penting. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya sekedar hamasah, tidak hanya sekedar semangat. Nah, tapi dasarnya harus dibangun di atas ilmu. Nah, tidaklah berbagai macam kerusakan muncul, ikhwan. Di antara sebabnya karena apa? Adanya semangat tanpa ilmu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Khawarij dan berbagai macam firqah yang berpemahaman dengan pemahaman Khawarij. Di negeri-negeri kaum muslimin menimbulkan banyak kerusakan. Nah, ketika mereka ingin mengingkari kemungkaran tapi apa? Tidak dibangun di atas ilmu, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Akhirnya timbul musibah-musibah yang besar menimpa kaum muslimin sendiri. Maka dari sini, akhwan, seorang kalau perhatikan betapa banyak hadis-hadis tentang Khawarij dan peringatan Nabi SAW tentang Khawarij dikarenakan itu. Mereka punya semangat dalam mengingkari kemungkaran, tapi tadi tidak dibangun di atas ilmu, sehingga yang mereka timbulkan adalah kemungkaran yang lebih besar. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Wasani, yang kedua, al-qudratu alaih, kemampuan. Tadi memiliki ilmu bahwasanya itu ma'ruf kalau mau mengajak, memiliki ilmu bahwasanya itu mungkar kalau mau mencegah. Karena tidak mungkin orang jahil melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, al-qudratu alaih, dia memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itulah Nabi SAW katakan dalam hadis apa? Fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang tidak mampu tidak terkena kewajiban. Yang tidak mampu tidak terkena kewajiban. Dan paling minimal yang harus diwujudkan apa? Pengingkaran dengan kalbunya. Baik. Faedah berikutnya terkait hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana tingkatan paling tinggi yang pertama
adalah ingkar bil yad, pengingkaran dengan tangan. Bagi yang betul-betul memiliki kemampuan. Nah. Kemudian yang kedua, al-ingkar bil lisan, mengingkari dengan lisan. Bagi yang tidak mampu mengingkari dengan tangan. Kemudian yang ketiga, ini tingkatan paling rendah dan itu tingkatan minimal yang harus ada. Ketika seorang melihat kemungkaran, ikhwan, adalah apa? Adalah dengan kalbunya. Dan itu adalah ad'aful iman. Itu tingkatan akhir. Kalau sudah tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, ikhwan, berarti dia terjatuh dalam kemungkaran. Karena itu tingkatan paling lemahnya. Faedah berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya siapa saja yang takut keselamatan dirinya, baik itu keselamatan dari pembunuhan atau dari pemukulan atau penganiayaan manusia, nah ketika dia mau mengingkari kemungkaran, maka ketika ada kekhawatiran yang seperti itu, gugur darinya kewajiban mengubah kemungkaran dengan tangan. Demikian pula dengan lisannya ketika dikhawatirkan yang demikian. Dan ini merupakan pendapat ulama ahli tahqiq dari kalangan salaf maupun kalangan generasi setelahnya. Nah, jadi kalau memang khawatir dengan adanya pengingkaran tersebut, dia khawatir dibunuh, dia khawatir dipukul dan seterusnya, maka gugur kewajiban untuk mengingkarinya dan turun tuntutan kepada tingkatan yang lebih rendah dengan kalbu atau dengan lisan kalau mampu. Kemudian faedah berikutnya, ikhwan, dan ini juga penting untuk diperhatikan. Qala al-ulama wa la yushtaratu fil amiri wan nahi an yakuna kamilal hal. Tidak dipersyaratkan pada orang yang mau memerintah dan pada orang yang mau melarang dari kemungkaran untuk dia harus kondisinya betul-betul sempurna. Tidak dipersyaratkan. Mumtathilan ma ya'muru bihi mujtaniban ma yanha anhu. Bal 'alaihi al-amru wa in kana mukhillan bima ya'muru bih. Baik. Jadi tidak dituntut harus sempurna dulu. Sehingga semua apa yang mau diperintahkan dia lakukan semuanya dulu. Menjauhi semua apa yang dia larang. Bahkan atasnya, akhwan, kalau memang itu mengetahui perkara ma'ruf, atasnya untuk memerintahkan. Walaupun pada sebagian apa yang diperintahkan dia belum mampu menunaikannya, seperti misalnya mau berhaji. Nah, taib, dia belum mampu berhaji, bukan berarti kemudian tidak ada seruan untuk berhaji, bersedekah, zakat dan seterusnya. Taib. Karena kalau seorang menunggu untuk sempurna terlebih dahulu, maka tidak akan mungkin tegak hal tersebut. Walaupun tentunya, kawan, seorang hendaknya mengawali dari diri sendiri. Mengawali untuk berusaha, mengawali memerintahkan yang ma'ruf pada dirinya dan melarang kemungkaran atas dirinya. Taib. Adapun tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sangat banyak. Di antaranya
apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Ini cukup, yang menunjukkan kebaikan mendapatkan pahala yang semisal dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikannya. Tayyib, barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.